Saga transfer Mesut Ozil pada tahun 2013 menjadi salah satu yang tak akan dilupakan oleh pendukung Arsenal. Diboyong dari Real Madrid, The Gunners memang butuh pemain bintang saat itu. Keinginan merekrut Luis Suarez dan Gonzalo Higuain urung terjadi karena banderol harga terlalu tinggi. Beberapa jam sebelum bursa transfer musim panas ditutup, Arsenal melakukan transfer besar usai irit belanja pemain, lantaran sebagian besar uang dialokasikan untuk biaya pembangunan Emirates Stadium. The Gunners harus menembus Mesut Ozil dari Los Blancos dengan mahar 42,5 juta pound sterling, sekaligus mendaulatkan dirinya sebagai pemain termahal yang pernah direkrut Arsenal sebelum dipecahkan Nicolas Pepe pada 2019 lalu. Kedatangan Mesut Ozil ke London Utara sedikit mengesampingkan idealis pelatih Arsenal saat itu, Arsene Wenger, yang lebih memilih membentuk pemain menjadi seorang superstar daripada membelinya. Dibeli dengan harga murah, dioptimalkan bakatnya, menjadi juara, dan dijual dengan harga berkali lipat. Sebut saja Patrick Vieira, Freddie Ljungberg, dan Thierry Henry. Generasi baru saat pindah ke Emirates Stadium tidak membuktikan kejayaan yang sama. Mereka justru pindah dengan beragam alasan dengan sedikit rasa pengkhianatan, seperti Cesc Fabregas, Emmanuel Adebayor, hingga Robin van Persie. Pemain berusia 34 tahun tersebut menjadi otak utama di balik kesuksesan tim nasional Jerman merengkuh gelar Piala Dunia keempatnya tahun 2014. Dengan 1 gol dan 1 assist, 17 kali menciptakan peluang, serta 87% akurasi umpan. Awalnya bakat pemain yang memiliki darah Turki ini terasah oleh Schalke, hingga masuk perhatian publik ketika berseragam Werder Bremen pada 2008 silam. Memiliki peran sebagai fantasista atau pemain yang punya kualitas individu mumpuni dan kemampuan mengolah si kulit bundar kerap membuat penonton berdecak kagum. Mesut Ozil hampir selalu menawarkan fantasi dalam setiap permainannya. Ia pemain yang beroperasi di belakang penyerang dengan kreativitas, daya magis yang tak terduga. Maka tak heran jika Mesut Ozil disebut sebagai pemain nomor 10 klasik, di mana peran tersebut sudah tak lagi eksis dan berkembang di sepak bola modern. Di atas lapangan, Ozil kerap menunjukkan aksi-aksi ciamiknya, seolah ia menjadi representasi pelayan setia yang siap memanjakan para penyerang dengan umpan-umpan ajaibnya. Apalagi saat Ozil berseragam Real Madrid yang dilatih Jose Mourinho, ia menjadi pelayan setia Cristiano Ronaldo lewat sentuhan ciamiknya. Visi dan daya magisnya terlihat begitu mencolok dan berdampak signifikan secara keseluruhan. Pada masa jayanya, Mesut Ozil pernah dijuluki sebagai Raja Assist dengan torehan 25 assist di semua kompetisi di tahun 2011. Ketika memutuskan bergabung dengan Arsenal, pemain kelahiran Gelsenkirchen, Jerman ini juga membuktikan kelasnya sebagai salah satu fantasista terbaik di dunia sepak bola. Kehadirannya di lapangan selalu dinanti, sentuhan dan trik olah bola yang sulit ditebak, visi bermain yang ciamik, dan kreator serangan level elit ala Zinedine Zidane seolah ada dalam diri Mesut Ozil. Selama 7 tahun membela The Gunners, Ozil mencetak 54 assist untuk tim Meriam London dan mengemas 44 gol adalah catatan cukup apik untuk seorang playmaker yang menjadi pelayan bagi penyerang. Lovely play, Mesut Ozil, 2-0 towards Giroud, knocks it down and volleyed into the... Could be Mesut Ozil, beautiful goal, wonderful. Selain itu, pemain kelahiran 15 Oktober 1988 ini juga memecahkan rekor sebagai pemain paling cepat mencetak 50 assist di Premier League dengan 141 pertandingan, sebelum dipatahkan Kevin De Bruyne dengan 123 pertandingan pada musim 2018-2019. 6 trofi berhasil disumbangsihkan untuk The Gunners, 4 piala FA dan 2 piala Community Shield. Tidak terlalu mewah memang jika dibandingkan saat masih di Real Madrid. Namun di Arsenal,
Mesut Ozil adalah aktor utama di lapangan hijau. Salah satu momen terbaik Mesut Ozil saat berkostum Arsenal adalah golnya ke gawang Ludogorets di Liga Champions pada November 2016. Aksi masterclass Ozil merupakan cerminan gaya bermain The Gunners yang memanfaatkan operan pendek, sentuhan bola cepat, dan pergerakan brilian. Memasuki tahun 2017 di penghujung kontrak bersama Arsenal, Mesut Ozil mengalami penurunan karir karena negosiasi kontrak yang tak kunjung menemui titik temu. Kehadiran Unai Emery justru jadi awal petaka mimpi buruk dalam karir Mesut Ozil. Di musim 2018-2019, ia hanya membukukan 2 assist. Hal tersebut merupakan pencapaian terburuk jika dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya, apalagi melihat label Raja Assist yang pernah melekat padanya. Perselisihan dengan pelatih asal Spanyol lantaran dianggap tak masuk skema bermain dan ditendang dari skuad adalah pil pahit yang harus diterima di tengah kesetiaannya bersama Meriam London. Karirnya pun semakin menurun tajam. Secercah harapan sempat muncul saat Mikel Arteta mencoba menyelamatkan karirnya, namun urung berhasil. Kondisi paling runyam dan ramai di kalangan penggemar sepak bola terjadi saat ia memutuskan mundur dari tim nasional Jerman usai tampil memalukan di Piala Dunia 2018. Mesut Ozil menjadi sasaran empuk kelompok ekstrim sayap kanan yang sinis terhadap imigran. Puncaknya terjadi tatkala Ozil berfoto dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang memecah belah opini publik. Selain itu, ia mengecam tindakan diskriminatif Tiongkok kepada umat Muslim Uighur pada Desember 2019, semakin menenggelamkan nama Mesut Ozil dari dunia sepak bola. Sejak Maret 2020, pemain berpostur 180 cm ini tak lagi bermain untuk Arsenal. Namanya pun tak diikutsertakan untuk Premier League dan Europa League. Bisa dibilang Ozil masih satu-satunya superstar yang pernah The Gunners rekrut dari tim elit. Kualitasnya berhasil ia buktikan selama di Emirates Stadium, meski berakhir buruk dan memutuskan mencari petualangan baru. Turki masih menjadi destinasi bagi para pesepak bola dunia untuk menghabiskan karirnya. Mesut Ozil memilih tanah kelahiran orang tuanya demi melanjutkan karir sepak bolanya. Fenerbahce menjadi pelabuhan selanjutnya bagi sang pemain. Dengan status sebagai pemain bintang, justru tak membuat Ozil mudah mendapat tempat di tim utama Fenerbahce. Selama 1 musim, pemain berusia 34 tahun ini hanya 27 kali tampil dengan mencetak 9 gol dan membukukan 3 assist. Sedangkan di musim ini, ia berseragam klub Istanbul Başakşehir dan baru 6 kali tampil di semua ajang. Tentu sangat disayangkan bakat dan talenta Mesut Ozil hilang begitu saja bak ditelan bumi di penghujung karirnya. Daya memukau sang maestro di rumput hijau kini perlahan menghilang. Superstar dengan gaya main ideal yang dinanti tak lagi berjalan mulus. Meski sentuhan magis dan visi bermain dalam beberapa tahun terakhir perlahan menghilang, penggemar sepak bola tentu mengakui jika Mesut Ozil adalah raja assist terbaik di masanya, di tengah kecamuk intrik, drama, dan kontroversi. Bicara soal gelar memang tak sebanyak pemain bintang lainnya, namun 1 gelar Piala Dunia telah membuktikan kualitas Mesut Ozil sebagai otak serangan timnas Jerman saat itu. Kendati demikian, ia telah membuktikan kelasnya dengan memainkan peran nomor 10 klasik yang mulai jarang terlihat dalam taktik sepak bola modern.